Assalamualaikum Sobat Budaya. Kali ini kita berada di rumah budaya Bu Halimah HMA. Tepatnya di Megamendung, Bogor Selatan, jalur puncak, tempat wisata. Dan sangat cocok tentunya kalau kita berwisata bukan sekedar berwisata, tapi ada unsur budayanya. Oleh karena itu mungkin penting akhirnya ada rumah budaya ini. Dan ini kita sama tuan rumahnya, Sampurasun Ibu Halimah, dan juga ditemani oleh kokolot kita Abah Jana, tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat yang kebetulan juga memang berdomisili di Kabupaten Bogor atau di Bogor Bah ya. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang bersama Bu Halimah terkait dengan rumah budaya ini. Bu Halimah, sejak kapan nih rumah budaya ini ada, dan terus kenapa sih Ibu buat rumah budaya di jalur puncak wisata ini? Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu sama kita. Saya menyapa dulu ya kepada sahabat budaya Wilujeng Enjing. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, dulu itu saya bersahabat dengan namanya sutradara Bayu Pamungkas. Oh, Bayu Pamungkas. Ya, lalu dia minta bahwa saya jangan hanya membuat novel, tapi membuat buku aja. Nah, begitu antara iya dan tidak saya, karena saya biasa bukan membuat buku ilmiah, melainkan budaya atau sastra. Tapi saya coba kita membuat riset kecil dengan Mas Bayu Pamungkas itu, terutama kita telusuri dulu dengan mengambil tema tatanan sosial perempuan di puncak. Waktu itu memang sedang rame ya, tahun 1918 kalau nggak salah ya, sedang rame-ramenya tuh masalah kawin kontrak yang ada pro dan kontra Bang. Iya. Itu menggeliti kita tuh, menggeliti saya, menggeliti juga sahabat saya Bayu. Akhirnya kita sama-sama riset kecil. Nah, dari riset itu ternyata saya justru tidak bisa membuat bukunya. Justru saya menghasilkan rumah budaya ini. Iya. Kenapa saya membuat rumah budaya? Karena waktu itu saya berpikir dengan budaya anak-anak bisa kita didik secara naluriah. Karena di seni budaya itu ada sebuah kejujuran, ada sebuah kemurnian jiwa, juga ada sebuah empati terhadap diri sendiri ataupun lingkungan. Dan juga tentu saya berpikir sebagai saya juga penggerak UKM, atau saya juga sebagai salah satu pengurus di IWAPI, Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Nah, saya juga berpikir bahwa budaya ini bisa dijadikan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana kita berdayakan anak-anak agar dapat mengeluarkan atau memblow up yang ada pada dirinya, bakatnya yang ada pada diri. Karena ya, khusus untuk daerah sekitar ini untuk berkesenian, berkebudayaan, dengan harapan tidak tergiur dengan kawin kontrak. Karena dari hasil kawin kontrak itu kita miris ya. Sebagai perempuan tentu saya sangat miris dengan tanda kutip kawin kontrak pun menurut budaya saya sendiri itu tidak baik. Karena saya melihat secara growth itu kita ke kampung-kampung Bang, ke kampung-kampung. Nah itu mereka, saya temukan beberapa anak SMP yang belum lulus. Salah satunya yang saya expose waktu itu di Ciberem ya, ada. Ada salah satu anak SMP itu yang karena tidak bisa mengambil ijazahnya karena harus bayar, walaupun mungkin bagi kita sedikit ya, tapi bagi mereka sangat banyak, sehingga tidak mampu mengambil ijazah tersebut. Maka
itu adalah peluang pengijon. Saya katakan pengijon tanda kutip, pengijon putri-putri kita yang ada di sekitar puncak yang akan dikawin kontrak. Yang didapat si anak sebetulnya waktu itu yang saya wawancarai itu hanya mendapatkan untuk menebus ijazah, lalu untuk membayar utang-utang ibu bapaknya di warung, dan untuk mendandani anak itu sendiri. Itu saya temukan waktu dulu itu. Nah, anak ini setelah diijon sebagai anak yang punya jiwa muda, yang telah mempunyai pacar, tentu nggak mau dong. Sebetulnya nggak mau, tapi dengan iming-iming gift yang ada daripada si pengijon dan juga orang tuanya. Ada wisata kawin kontraknya. Ibu sebagai pelaku budaya punya kepentingan itu, akhirnya dibuatlah rumah budaya ini. Betul Salah sekali. satunya untuk mengkanter hal itu, Bu ya. Betul sekali. Jadi udah berapa lama kalau ini? Saya itu sekitar 2000-an ya. 2000-an ya? Itu kita sudah mulai. Mulai ya? Riset itu ya? Bagaimana mencari tempat-tempat yang memang cukup potensial untuk dijadikan rumah budaya. Nah, akhirnya ketika tahun 2000 baru dapat, kita tahun 2011 itu baru kita dapat ya. 2011 ya? 2011 kita dapat, lalu barulah kita menata. Iya. Menata, dan kita mulai, tadinya kita memang di sini hanya gubuk-gubuk biasa saja. Hanya dari bambu-bambu. Iya. Nah, di sana alhamdulillah kita rekrut. Ada perkembangan ya? Ada perkembangan. Dari anak-anak pemuda sini kita rekrut untuk latihan melukis, latihan drama, latihan musikalisasi, puisi, menari. Pokoknya seni budaya, Bu ya? Pokoknya seni budaya. Bagaimana unsur kreatif itu masuk pada generasi di jalur wisata puncak ini ya? Sehingga nilai ekonomi didapat dari hal tersebut. Bukan pada hal yang tadi riset Ibu itu ya? Dan Abang Gara boleh lihat dan mungkin boleh tanya dari alumni kita yang pernah belajar di rumah budaya itu, yang sekarang itu banyak mengisi tempat-tempat wisata untuk mereka bermain angklung, bermain gamelan, atau bernyanyi nyindir. Ada. Iya. Ya, sobat budaya ini sangat menarik pikir saya, karena seperti yang kita tahu, Bu Halimah ini beliau seorang sastrawan, penulis novel. Jadi lahirnya rumah budaya ini atas sebuah dorongan dari rekan sesama seniman, bagaimana beliau disuruh menulis tentang hal yang terjadi di jalur puncak ini, tentang kawin kontrak. Beliau melakukan riset, tetapi mungkin jiwa seorang ibu ini tidak terima ketika terjadi hal seperti itu. Dan untuk menuliskannya pun rasanya miris betul, Bu ya, tidak? Maka sampai sekarang tidak bisa bikin. Maka ruang gerak konkretnya adalah Ibu siapkan rumah budaya ini untuk para generasi atau anak-anak muda atau remaja di sini untuk berkreasi di sini. Nah, ini kebetulan ada Abah Jana nih, Bah. Abah melihatnya seperti apa, Bah? Rumah budaya yang telah dibuat oleh Bu Halimah ini sebagai bentuk inspirasi nilai-nilai edukasi seni budaya di Bogor, khususnya Jawa Barat. Jadi Abah harus kolaborasi nih, baik dengan Bu Halimah sebagai pelaku budaya dan juga pemilik rumah budaya. Seperti itu. Rekan budaya, sedikit cerita yang telah disampaikan oleh Bu Halimah juga akhirnya menginspirasi kita, Bah ya, bagaimana ruang atau titik-titik giat kebudayaan itu harus terus digerakkan. Dan rumah budaya ini bukan hanya ini, Bu ya, berkegiatan seni budaya ya, tapi juga menggerakkan UMKM ya. Ini saya lihat, ini saya lihat seperti ini kan, ada kopi Bogor, rumah budaya, seperti itu. Nah, ini sejak kapan, Ibu? Kalau Ibu bisa cerita terkait dengan ini? Kalau rumah
Kopi Bogor Rumah Budaya HMA ini ceritanya gini Bang Gara. Ya, cerita lagi nih. Kita baru saja beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor. Pak Denny ya. Pak Denny nih, gara-gara Pak Denny menginspirasi. Cerita Bu. Ya, Pak Denny lalu cerita bagaimana beliau itu, sejarah beliau menjadi seorang kadis. Wah, itu menginspirasi kita semua nih. Kebetulan ada beberapa ini beberapa. Ini Mas Gara, aku kenalkan. Siap. Waktu itu ini Mas Aji, Mas Andy, sama Mas Erik. Mas Erik sini, Mas Erik. Nah, sini, jangan numpul di situ. Sini. Nah, ini adalah Mas Erik mana sini Mas Erik? Ketika Pak Kadis datang, beliau juga sangat terkesan akan motivasi yang diberikan oleh Pak Kadis Pak Denny. Nah, setelah itu karena saya juga memang penggerak UMKM, akhirnya kami berempat ini gimana kalian mau siap untuk membuat kopi Bogor di Rumah Budaya? Karena saya bukan penikmat kopi suami. Saya hanya ingin menggerakkan dan membangun sebuah kegiatan bagi para pemuda di sini, khususnya yang memang mempunyai keinginan kuat untuk berwirausaha. Nah, akhirnya mereka siap Bu, kita buat kopi Bogor. Nah, ya kebetulan saya memang tadinya ingin membuat kopi Aceh ya, tapi akhirnya kita buat di sini Rumah Budaya. Rumah Budaya menghasilkan kopi Bogor, di mana ini ahli kopinya. Baristanya ini semua ya. Ini Mas Erik. Mas Erik. Dia seorang barista, juga seorang marketing yang luar biasa untuk kopi Bogor. Jadi kita juga ingin membantu petani-petani Bogor ya, untuk kopi bagaimana kita juga bisa membuat mereka juga menaikkan omsetnya. Ya, insya Allah saya juga ada rumah ada juga di Wapi itu mengadakan kerjasama dengan Rumah Indonesia di Belanda yang memang akan dibuka untuk kita para UKM yang mau mengekspor atau mendisplay produk-produknya, menjual produk-produknya di sana di Rumah Indonesia di Belanda. Jadi akhirnya mereka siap. Ya udah kita bekerja sama. Ya, tanggal 23 siap ya, kita launchingin saja oleh Pak Kadis. Dan ini juga dalam rangka launching Kopi Bogor dan Milangkala ke-7 Rumah Budaya. Wow. Ini inspirasi dari Pak Kadis. Pak Kadis langsung jadi ya. Ini langsung kita respon karena memang ini beliau ini adalah para Karang Taruna yang luar biasa hebat, Karang Taruna yang punya motivasi tinggi untuk menjadi UKM yang wirausaha ya. Wirausaha. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Sobat Budaya. Jadi ketika inspirasi budaya itu digerakkan, dijalankan, maka estafetnya juga banyak hal. Salah satunya bagaimana Bu Halimah yang memang sebagai penggerak UMKM melihat potensi itu, lalu diciptakanlah Kopi Bogor Rumah Budaya HMA. Dan ini mudah-mudahan ketika habis launching langsung membahana Bu gaungnya, karena sudah bekerja sama dengan Rumah Indonesia di Belanda Bu ya, seperti itu. Dan kita harus dukung menjadi sebuah brand terkait dengan Kopi Bogor Rumah Budaya HMA. Kenapa? Karena ini bagian dari nilai kreatif, budaya kreatif ya, ekonomi kreatif Pak. Dan ini tanggung jawab kita semua. Dan begini, sebetulnya Bogor juga punya ciri khas kopi, kebetulan dia dikemas oleh Bu Halimah ya, bisa menjadi kopi Bogor. Nah, ini memang ada ya. Dan mudah-mudahan jadi trendsetter Bah. Ya kan? Menjadi lagi-lagi viral kalau bahasa anak sekarang. Kalau zaman dulu booming ya kan? Seperti itu. Nah, inilah orang akan pengen tahu yang mana sih Kopi Bogor HMA. Inilah salah satunya di Rumah Budaya HMA. Seperti itu. Ya, kita nikmatin ini rasanya. Ini waduh, ini udah disajikan kita.